Oke, kita mulai ya. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bertemu kembali di komunitas kajian online, Fikroh bersama dengan Kiai Haji Muhammad Salim Imron. Dan insya Allah kajian ini kita laksanakan setiap hari Kamis. Untuk hari Kamis ini kita lakukan pada pagi hari pukul 5 pagi. Dan untuk besok pekan depan tanggal 17 Desember, insya Allah kita laksanakan pada pukul 8 malam. Kenapa kok 8 malam berubah sebelumnya jam 7.30 malam? Karena kita melihat bahwa banyak partisipan-partisipan yang dari wilayah barat, di mana sholat isya-nya sekarang sudah mundur. Jadi kita memberi kesempatan kepada teman-teman atau partisipan-partisipan atau jamaah yang ingin mengikuti dari wilayah barat, bisa sholat isya dahulu dan tidak terputus untuk mengikuti kajian ini. Gitu. Kami juga perlu informasikan bahwa Yai Salim Imron ini adalah sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Dan beliau juga adalah sebagai pengasuh Pondok Pesantren Manbahul Hikam di daerah Putat, Tanggulangin, Sidoarjo. Insya Allah kajian online ini sudah memasuki edisi ke-35 Yai. Sudah nggak terasa ya. Nggak terasa ya. Sudah 35 pekan plus 1 kita libur gitu ya. Jadi 36 pekan kita sudah bertemu dan monggo Bapak Ibu yang ingin mengetahui rekaman-rekaman kajian edisi 1 sampai 35 ini ada di grup Telegram. Nanti kita akan share link untuk melihat rekamannya ini baik di YouTube maupun di Facebook gitu. Dan bagi Bapak Ibu yang melihat di Facebook, di YouTube, itu bisa melihat ini linknya, ada linknya di atas, itu ada rekaman kajian fikroh gitu. Insya Allah kajian ini juga kita live streamingkan di Facebook Sahabat Masjid Indonesia dan di YouTube. Dan mohon maaf untuk pagi hari ini kami agak strictly menutup keamanan dari Zoom ini sehingga Bapak Ibu tidak bisa membuka kameranya, tidak bisa membuka mic-nya dan tidak bisa memperlihatkan picture-nya, profile picture-nya. Dikarenakan apa? Karena ada sesuatu hal yang akan mengganggu di kajian ini sehingga security-nya kita tingkatkan gitu. Nanti saya akan jelaskan ketika kajian ini berakhir. Demikian informasinya, kami akan mulai saja kajian ini dan monggo pada Yai kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah kajian online di komunitas Fikroh MSI yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Kamis 10 Desember 2020 kita dipertemukan kembali oleh Allah di kajian online kita
Fikroh MSI dalam keadaan sehat walafiat. Lebih dahulu mari kita memohon hidayah kehadirat Allah bersama-sama sambil baca Ummul Quran. Harapan kita mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini membawa manfaat dan maslahah fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah kajian online yang saya hormati, meneruskan bahasan kita tentang hakikat agama Islam dan tantangannya yang pada Kamis tanggal 3 Desember 2020 yang lalu telah saya sampaikan sekedar uraian apa sih hakikat agama itu, terutama agama Islam. Maka merujuk kepada sabda Nabi dalam 2 hadis riwayat Bukhari Muslim, kesimpulannya hakikat agama itu adalah nasihat tentang budi pekerti yang baik. Karena agama memberikan pelajaran kepada para pengikutnya, para pemeluknya, agar supaya punya menghiasi hidupnya dengan budi pekerti luhur. Yang dalam Islam, budi pekerti luhur itu dikenal dengan istilah al-akhlakul karimah. Di Indonesia kan menjadi akhlakul karimah. Itu. Nah, dari sinilah kemudian pada intinya sampai Nabi menjadikan akhlak mulia ini sebagai standar tolok ukur kesempurnaan iman seorang muslim. Beliau katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik budi pekertinya. Paling baik tata keramanya, sopan santunnya, tutur katanya, dan perilaku hidupnya. Ini yang dipakai standar oleh Nabi mengukur iman seorang mukmin. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah bahwa pelajaran akhlakul karimah ini sudah sampai kepada kita. Secara estafet, Nabi Muhammad memberikan contoh, bersabda, menganjurkan, bahkan perintah agar umat beliau, umat Islam, umat Muhammad menghiasi hidup ini dengan akhlak yang mulia. Melalui para sahabat-sahabat Nabi, generasi berikutnya tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita, jasa para alim ulama yang oleh Nabi diberi amanat, al-ulama warathatul anbiya. Para alim ulama yang ahli agama Islam ini diwajibkan, ditugaskan oleh Nabi sebagai pewarisnya Nabi Muhammad melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan ini sampai kepada kita. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira kepada beliau-beliau itu. Nah, perkembangan zaman kemudian mempengaruhi budi pekerti ini. Nah, saya terus terang saja lahir di tahun 1950-an. Yang kemudian masuk tahun 1960 saya sudah mulai belajar. Dari sinilah pengalaman sampai hari ini, sampai pada kesimpulan seperti ini, jamaah sekalian. Permasalahan kemudian muncul. Seiring dengan perkembangan hidup manusia, terjadi perubahan sosial akibat salah satu efek dari modernisasi. Bahwa pembangunan bangsa dimanapun negara itu berada akan mengalami perubahan. Karena tujuannya memang ada perubahan ke arah yang lebih baik, ke arah kemajuan yang kemudian dalam dunia pengembangan negara itu disebut modernisasi. Akibat modernisasi terjadi perubahan sosial. Maka dari perubahan sosial inilah menantang dan mempengaruhi budi pekerti manusia. Pola hidup manusia. Ini yang sedang terjadi dan akan terus terjadi. Nah, saya mengamati
apa yang disampaikan oleh seorang sosiolog barat, Alvin Toffler, pernah membuat estimasi bahwa masyarakat dan bangsa yang sedang melakukan pembangunan negaranya ke arah yang lebih maju, ke arah modernisasi, akan mengalami 3 gelombang masa, yaitu masa agraris pertanian, masa industrialis pabrikan, dan masa teknologi, terutama teknologi informasi, yang akhir-akhir ini disebut IT itu. Jamaah sekalian, masing-masing gelombang masa tersebut mempunyai ciri sosial sendiri-sendiri. Dan pada gilirannya terjadilah perubahan sosial yang mempengaruhi tingkah laku masyarakat, terutama perubahan moral, akhlak yang sudah mapan ini. Nah, ini kemudian kemungkinan akan terjadi kalau pribadi manusia, masyarakat bangsa itu kuat dan kokoh, maka budi pekerti luhur, akhlakul karimah tadi tegar, tidak berubah. Akan tetapi kalau kepribadian manusianya lemah, kena gelontor perubahan sosial, akhlak mulia akan rapuh. Kerapuhan ini menjadikan pola hidup akan juga terpengaruh oleh kabur kadute cangak, kata orang Jawa. Nah, dulu ke masih yang lalu saya skema seperti ini. Perubahan sosial masyarakat, agraris, kemudian industrialis, dan teknologi informasi, itu rata-rata ya, saya tidak generalisasi ini. Rata-rata kebanyakan masyarakat agraris itu hidup di desa. Sedangkan masyarakat industrial hidup di kota, kabupaten kota. Sedangkan masyarakat teknologi informasi sekarang sudah masuk ke kota metropolitan. Ini ya, kalau dekadenya saya amati masyarakat agraris itu dekade tahun-tahun antara 60 sampai 80. Terutama di wilayah kami nih ya, Kabupaten Sidoarjo. Itu tahun 60, 80 daerah pertanian, tanah sawah dan tanah tambak masih luas, hampir 80%. Nah, setelah industri masuk ke kota Sidoarjo, Surabaya, dan penyangganya daerah sekitar, itu tahun 80 sampai 2000, mulailah pabrik dengan penyangganya muncul. Perumahan, real estate, infrastruktur, jalan tol, dan sebagainya. Sudah nyambung. Nah, apalagi di atas tahun 2000 sampai 2020 ini, metropolitan sudah mulai berkembang. Yang pertama, kita amati Jabodetabek sudah menyatu jadi kota metropolitan. Sekarang Indonesia di negara kita, metropolitan yang kedua mulai masuk gerbang Kertosusilo ini. Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan mengikuti Jabodetabek. Kota metropolitan itu kota yang pusatnya itu seluruh aktivitas bangsa, masyarakat, penduduk campur aduk jadi satu. Di situ ada pusat pemerintahan, di situ ada industri, di situ ada transportasi cepat semuanya. Di situ ada mall, ada bisnis, ada kemasyarakatan, ngelumpuklah jadi satu. Mohon maaf, yang baik-baik maupun yang buruk-buruk jadi satu. Itu metropolitan. Ciri-cirinya antara lain, kemarin sudah saya sampaikan, langsung saja biar menyikat waktu. Ini perbandingannya ya. Nah, ini perbandingannya. Coba lihat. Antara agraris, industrial, dan teknologi informasi. Rata-rata masyarakatnya kalau di daerah pertanian mobilitas hidupnya lamban. Kata falsafat Jawa, alon-alon asal kelakon. Tidak diburu target hidup. Karena materi masih belum banyak. Begitu masuk daerah industrial, maka mobilitas hidup mulai cepat. Iming-iming produk barang pabrik sudah mulai tambah. Mulai PKL sampai Giant, sampai mall-mall yang tingkat high itu, tingkat tinggi. Nah, dari sanalah masyarakat dituntut untuk jadi konsumerisme, akhirnya kerjanya cepat, biasanya saya pakai istilah papa sibuk, mami repot, mobilitas cepat. Masuk ke daerah teknologi
teknologi informasi, masyarakat bisa lamban, bisa cepat. Karena akibat teknologi informasi, orang bisa berkongko-kongko di rumah saja, bisa dengan on, tapi biar cepat ketika mau keluar rumah, 1 jam sudah sampai di luar kota, ke luar negeri, ke sana kemari. Itu bisa lambat, bisa cepat. Lalu masyarakat agraris komunal, jamaah, guyub, gotong royong, kebersamaan selalu jadi ukuran. Tapi masuk industrial sudah mulai tambah individualnya. Mentingkan diri sendiri sampai-sampai tidak kenal sama tetangga. Nah, kalau sudah masuk ke teknoinformasi, sudah bebas terbuka. Orang tidak kenal orangnya face to face, tapi kenal dengan fotonya, dengan wajahnya lewat informasi, lewat ini dan itu. Sekarang sudah pergaulannya bebas terbuka sampai mendunia. Akibat IT. Kemudian yang jadikan kontrol sosial, ukuran standar kalau di agraris lebih banyak mengedepankan etika, akhlak, moral untuk mengukur orang dan kelompok. Tapi kalau sudah masuk industrial, sudah subjektif kontrol sosialnya. Etika sudah mulai meluntur. Baik dan buruk menurut pribadi ukurannya. Ini subjektivitasnya ada di situ. Nah, kalau sudah masuk teknoinformasi, standarnya persamaan hak. Sudah tidak ada kelasnya lagi. Laki, perempuan, pangkat tidak, hanya persamaan hak. Suasana hidup bisa kita lihat. Di daerah agraris tenang. Penyakit malah saya ingat hadirin, hanya penyakit kulit yang ada. Godek, panu, kadas, dan semacamnya. Tapi begitu masuk industrial, suasana tegang, akibatnya jasmani kena, rohani juga kena. Diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat, gagal ginjal, macam-macam, jantung, dan seterusnya. Di luar bicara tentang takdir Allah, hidup mati, sehat, dan sakit, maka perubahan sosial mempengaruhi ketenangan dan ketegangan hidup manusia. Lebih-lebih di teknoinformasi ini lebih tegang lagi karena persaingannya lebih ketat. Ya, akibat informasi, saingan hidup, saingan bisnis, saingan pendidikan, saingan apa saja. Mulai tingkat lokal, regional, nasional, sampai persaingan global. Nah, kemudian pokok bahasan yang ingin saya tuju yang 5 itu. Masyarakat agraris itu sifatnya idealis, selalu mengedepankan moral, tapi standar waktu hidup di industrial selalu diukur dengan material, dengan benda, dengan uang, dengan harta. Apalagi kalau sudah masuk akhir tahun ini, globalisasi sudah pesat, maka lebih lagi ditambah lagi. Kalau daerah industrial materialis sekarang sudah mulai mengarah materialistis. Kata orang Sidoarjo, wis moto nih moto duwien, kedonyan semuanya diukur dengan ini. Walaupun saya tidak generalisasi, mboten gebyak uya padha wasine, tapi ini tanda-tanda zaman sudah mulai tampak. Nah, sampai di sini Bapak Ibu yang saya hormati, moralitas akhlak yang sudah mapan sebagai hakikat agama yang seperti saya sampaikan Kamis yang lalu mulai mendapatkan tantangan. Tantangannya lewat mana? Nah, mari kita lihat bahwa faham materialisme, faham kebendaan, semua kehidupan ini ditentukan oleh materi. Maka di seluruh dunia pengaruh materialisme ini terbelah menjadi 2, yakni sistem sosial dan sistem demokrat, sosialisme dan demokratisme. Pelaksanaannya materialisme di wilayah sosialisme itu dengan cara keras, cara gerasa-gerusu, secara revolusioner. Inginnya perubahan ke arah materialisme ini secara cepat, segera. Tapi di alam demokratisme, materialisme itu
pelaksanaannya evolusioner, pelan-pelan berubah secara persuasif. Tanpa terasa kemudian berubah akhlaknya. Nah, di dunia politik, pengembangan materialisme di wilayah sosialis itu diktator proletar. Ya secara kasar, der menguasai kekuasaan negara. Sedangkan di wilayah demokratisme, politiknya dilaksanakan secara liberalisme, kebebasan. Tidak peduli dari manapun asalnya, kelompok manapun berhak untuk ikut serta memilih dan dipilih menguasai kekuasaan politik. Itu liberalisme. Di bidang ekonomi, pelaksanaan materialisme itu di wilayah sosialisme ya sosialisme. Kebanyakan ekonomi dikuasai oleh negara. Kekayaan dibatasi, diatur oleh negara. Sedangkan di demokratisme, ekonomi itu dikuasai oleh kapitalisme, modal besar. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin akan terjadi. Nah, sekarang yang keempat, ini yang kita tuju itu adalah akhlaknya, moralnya. Materialisme di wilayah sosial itu memakai moral ateisme. Moral itu enggak ganggu, enggak berguna. Karena di ateisme ini paham yang tidak mempercayai nilai-nilai ajaran agama. Singkirkan. Tidak dipercaya. Tapi demokratis, agama masih diakui ada. Tapi dipisahkan antara urusan dunia dan urusan akhirat. Antara urusan negara dengan urusan keagamaan. Dipisah. Inilah tantangan dari sini yang mulai merembet ke seluruh dunia. Ateisme dan sekularisme. Maka kalau ini masuk di wilayah kaum muslimin, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. Musuhnya umat Islam, khususnya umat manusia pada umumnya itu siapa sih sebenarnya? Maka agama Islam mengingatkan kepada kita. Musuh dan tantangan umat Islam sebenarnya itu apa dan siapa sih? Ini pertanyaannya. Maka mari kita buka firman Allah memperingatkan kepada kita. Di surat Al-Baqarah ayat 208. Ya, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kaffah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Saya ulang dan saya garis bawahi di layar itu, di tulisan ayatnya itu tinta merah itu, warna merah. Asyaitan aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara kafah keseluruhan, total. Ya. Dan janganlah kamu sekalian turut langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Ini yang harus keperhatian. Orang mukmin dipanggil oleh Allah, musuh kalian itu adalah syaitan. Satu. Yang kedua, di surat Al-Baqarah lagi 168 Allah ingatkan. Seluruh umat manusia, ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah kamu sekalian dari hal-hal yang halal dan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kalian ikuti langkah syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, syaitan itu musuhnya manusia lewat jalan makan yang tidak halal, makan yang tidak baik. Artinya, kalau bekerja cari kebutuhan hidup ekonomi, jangan turuti perintah Allah halalan thayyibah. Sebaliknya, setan mempengaruhi, carilah konsumsi haraman sayyi'an. Itu yang harus diingat. Yang ketiga, di surat Al-An'am ayat 142, Allah lagi-lagi perintah. Kulu mimma razaqakumullah.
Makanlah kamu sekalian dari rizki yang diberikan Allah kepada kalian. Allah berikan rizki. Rizki yang diberikan itu thayyiban wa razaqnahum minat thayyibat. Lagi-lagi Allah ingatkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu sekalian ikut langkah setan, pengaruh setan, ajaan setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kamu sekalian. Ini peringatan lagi. Nah, saya ambilkan lagi di surat An-Nur ayat 21. Lagi-lagi orang Islam, orang mukmin dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu wa la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Wahai orang mukmin, janganlah kamu sekalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Kalau tidak diperhatikan, setan memerintahkan, mengajak, mempengaruhi orang Islam khususnya agar berbuat keji, berbuat mungkar, berbuat durhaka, melanggar hukum dalam kaitannya memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Nah, ada lagi surat Al-Baqarah lagi 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu sekalian berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui, bohong. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, yang terakhir yang saya catat ini khusus terhadap pengaruh setan. Lagi Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fakhsya. Sesungguhnya setan itu menakut-nakuti kamu sekalian dengan miskin, dengan fakir, dengan enggak punya. Kalau pengaruh setan ini masuk kepada manusia fakir, maka perintahnya ya'muru bil fahsya, diperintah untuk berbuat jahat, mencuri, merampok, membunuh, ngentit, bohong, menipu dan seterusnya. Ini yang harus diperhatikan. Wallahu ya'idukum maghfiratan min wa fadlan. Padahal Allah menjanjikan kepada kamu sekalian ampunan dan karunia-Nya. Jadi kesimpulannya, masih ada lagi. Anas ini, akhir dari urutan Al-Quran di surat di Mushaf Al-Quran. Kul a'udzu birabbin nas. Katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas ini minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Sudah kita hafal ayat ini. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu yang saya hormati, ini musuh yang nyata bagi umat Islam itu ada setan. Diingat ini. Ini peringatan Allah yang diulang-ulang di Al-Quran. Musuh yang nyata bagi umat Islam itu adalah setan. Ya, ada setan. Dua setan mempengaruhi berbuat keburuk, berbuat keji dan mungkar. Yang ketiga, setan menakut-nakuti orang Islam fakir. Dan yang keempat, setan mengajak konsumsi barang haram. Yang kelima, setan itu bisa berbentuk jin dan manusia. Karena itu kontroversi, ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang mengatakan setan itu makhluk tersendiri seperti jin, seperti iblis. Tapi ada yang berpendapat setan itu pengaruh buruk yang bisa masuk ke dalam jin dan manusia. Artinya musuh umat Islam itu setan yang bisa menyerupai jin dan bisa menyerupai manusia. Inilah yang kemudian dimaksud dengan tantangan umat Islam. Bisa datang dari luar, juga bisa datang dari dalam. Nah,
Bapak Ibu jamaah kajian online Fikrah yang saya hormati, tantangan umat Islam dari luar sejak dulu sampai sekarang dan yang akan datang muncul berbentuk apa? Antara lain ini. Yang pertama ateisme. Faham yang tidak mengakui adanya Tuhan. Komunis itu. Kemudian yang kedua materialisme. Faham yang mengukur kehidupan ini dengan segi materi. Materi yang dijadikan ukuran utama. Yang kemudian materi itu berupa harta benda dan uang. Kemudian yang ketiga sekularisme. Faham yang memisahkan antara urusan negara dan urusan agama. Antara urusan dunia dan urusan akhirat. Diparuh biak. Tidak boleh campur aduk. Yang keempat liberalisme. Faham kebebasan atas dasar persamaan hak. Bebas sebebas-bebasnya. Itu intinya. Yang kelima pluralisme. Faham yang mengakui keberagaman aneka ragam manusia. Ini juga menantang kepada umat Islam yang nanti akhir masuk kepada pluralisme agama, dianggaplah semua agama yang diakui manusia di dunia itu sama kedudukannya dan kebenarannya. Ini kalau tidak diwaspadai akan gerogoti akidah ideologi umat Islam tauhid. Juga akan melunturkan nilai-nilai moral akhlakul karimah umat Islam yang sudah mapan. Satu persatu nanti mari kita bahas. Itu yang datang dari luar. Yang datang dari dalam muncul antara lain yang saya pakai istilah sesatisme, sesat. Karena ada peringatan dari Nabi akhir zaman nanti ada umat dipengaruhi oleh oknum-oknum kelompok-kelompok yang menurut istilah beliau dhallu fa'adhallu. Mereka ini sesat, dhallu, menyesatkan orang banyak. Kalau tidak hati-hati umat Islam sudah jalur siratal mustaqim bisa menjadi dhalin, tersesat. Yang kedua, kelompok umat Islam kadang-kadang dipengaruhi dengan fanatisme. Ya, fanatisme itu cinta diri berlebih-lebihan. Taklid buta. Ini. Kemudian yang ketiga umat Islam yang sudah kita bicarakan dibawa oleh ajaran Islam yang santun, yang sopan, menjunjung tinggi moral, dipengaruhi dengan gaya hidup radikalis, teroris, kasar, mengancam, dan dolim. Yang keempat, avanturisme. Kadang-kadang juga disebut ambivalisme yang menurut bahasa Al-Quran munafik. Umat Islam yang diajarkan istiqomah dengan imannya bisa menjadi bunglon kata orang Jawa. Kesana kemari bentuknya. Dan yang akhir-akhir ini sedang viral, sedang news adalah pengaruh dari faham transnasionalisme. Yang menginginkan seluruh dunia ini satu kepemimpinan, satu negara, satu bangsa, satu aliran. Ini digerogoti ajaran Islam dari dalam. Kalau tidak waspada, kalau rapuh kependirian kita, akidah tauhid luntur, akhlakul karimah juga rapuh luntur. Ini yang saya maksud dengan tantangan umat Islam yang sudah mapan dan kuat akidah dan akhlaknya. Mari jamaah sekalian kita pelajari satu persatu. Yang pertama berupa ateisme. Ini merupakan tantangan umat Islam yang datang dari luar. Islam tidak mengajarkan ateisme. Apa ateisme itu? Ateisme adalah faham yang tidak mempercayai adanya Tuhan di dunia ini. Agama yang dipercayai itu dianggap sebagai racun dalam kehidupan manusia. Opium. Karena itu kalau ingin hidup ini maju, singkirkan ajaran agama. Ini racun kehidupan. Maka ateisme meyakini bahwa keberadaan Tuhan dan agama itu hanyalah semata-mata rekayasa manusia. Ulah manusia. Keyakinan yang dibuat-buat oleh manusia sendiri.
Karena itu kalau manusia di dunia ini tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya agama, agama dan Tuhan itu tidak ada. Ini yang bahaya itu, bertolak belakang terus terang saja dengan ajaran Islam. Ateisme itu sebenarnya sudah digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran banyak, hadirin. Ya, ini dalam surat apa ini nanti coba dilihat, ya. Wa qalu, mereka ini berkata, ma hiya illa hayatuna dunya, bahwa kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia ini saja. Allah sendiri yang memberitahu kepada kita, paham ateisme dengan pengikut-pengikut komunis ini menyatakan hidup di dunia ini saja, hidup ini ya hidup di dunia ini. Setelah mati ya selesai, sudah ada kelanjutannya. Namutu wa nahya wa manuhlikuna ilad daru. Kita mati dan kita hidup, tidak ada yang membinasakan kita selain masa itu, peredaran secara kebendaan. Jadi bukan Tuhan yang menentukan hidup mati manusia. Bukan apa dan siapa yang menentukan hidup manusia. Yang menentukan hidup mati manusia adalah masa itu sendiri. Nah, wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Allah kemudian menjelaskan tentang kepercayaan yang mereka agungkan itu sebenarnya tidak mempunyai dasar pengetahuan pegangan selain semata-mata berdasarkan perkiraan mereka belaka. Jadi kalau mereka menganggap umat beragama itu menganggap adanya Tuhan dan agama itu rekayasa manusia yang beragama, sebaliknya Allah mengatakan bahwa rekayasa mereka lah yang tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak mempercayai adanya agama. Di surat Al-Jathiyah ayat 24 ini Allah sudah mengingatkan kepada kita umat Islam bahwa paham komunis itu sudah ada sejak dulu. Ya siapa lagi? Pengaruh iblis, pengaruh setan agar tidak mengaku adanya Tuhan. Padahal sebenarnya maaf loh ya, saya berani katakan iblis itu percaya kepada Allah. Setan itu percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Cuma dia durhaka. Gitu. Sebab iblis diciptakan oleh Allah di sorga, berhadapan dengan Allah sang pencipta. Karena melanggar larangan, karena tidak taat perintah Allah untuk sujud hormat kepada Nabi Adam, diusir dari sorga. Maka apa itu iblis menyatakan, Tuhan, loh percaya Mas Ian, saya terima kutukanmu. Tapi saya minta satu permintaan, jangan saya dimatiin sampai akhir dunia, sampai kiamat. Dikabulkan oleh Allah. Maka anak buahnya setan juga gitu, percaya adanya Tuhan. Cuma tidak taat gitu saja, durhaka gitu saja. Nah, beda dengan ateisme. Ateisme hanya percaya bahwa kehidupan ini hanya di dunia ini saja. Adanya karena kejadian alam, natur. Setelah mati selesai sudah, tidak ada kelanjutannya. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, bagaimana Islam mengingatkan kepada kita tentang hal ini? Di surat Toha ayat 14 Allah menyatakan, sesungguhnya saya ini adalah Allah, kata Allah. Bahwa Allah lah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali saya, kata Allah. Maka sembahlah saya, ibadahlah kepada saya. Dan dirikanlah sholat untuk mengingat saya. Nah, ayat ini mengingatkan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan kita itu Allah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita diperintah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Ini pegangan umat Islam. Kemudian di ayat yang lain, surat Al-An'am, Allah mengatakan kepada kita, berfirmanlah Allah di surat ini sambil mengingatkan, dzalikumullah rabbukum la ilaha illahu. Demikianlah, dia itu ialah Allah Tuhan kamu sekalian. Tidak ada Tuhan kecuali dia, khaliqu kulli syai'in fa'buduhu, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah dia, beribadah kepada dia. Nah ini penguat lagi ayat 102 surat Al-An'am bahwa Tuhan itu ada dan itu adalah Allah, karena tidak ada Tuhan kecuali Allah yang menciptakan alam semesta ini. Karena itu umat manusia diperintah untuk beribadah, menyembah, berbakti kepadanya. Nah,
Nah, itu tentang ini. Yang perlu kita perhatikan saat-saat sekarang ini, apalagi di negara kita. Bahwa paham komunisme ini dilarang berbentuk sebagai sebuah lembaga, sebuah organisasi, dan sebuah ajaran. Karena menurut keputusan MPRS tahun nomor 25 tahun 19 berapa itu? 67 kalau tidak salah, diputuskan bahwa ateisme, komunisme, dan semacamnya ini tidak boleh dibentuk, didirikan, diberlakukan, diisiarkan di negara Indonesia. Alias kepercayaan tidak ada Tuhan, kepercayaan tidak ada agama itu dilarang di Indonesia. Dasar warga negara Indonesia adalah falsafah Pancasila, di mana sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa harus diyakini oleh warga negara. Namun, walaupun organisasinya sudah dilarang, ya, lembaganya sudah dibubarkan, tetapi faham ateisme ini masih ada, masih hidup. Apa buktinya? Sekedar contoh. Di sekitar kita ada orang yang mengaku beragama. Tapi agama yang diakui itu tidak dilaksanakan sama sekali. Taruhlah kalau KTP-nya itu berbunyi Islam, dia mengaku Muslim, sama sekali tidak mau tahu dengan keberadaan Allah sebagai Tuhannya umat Islam. Sudah tidak mau dengan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Tidak mau tahu dengan rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, malaikat, Rasul, kitabnya Allah, hari kiamat, akhirat. Tidak percaya, tidak mau tahu. Hanya lip service ngaku beragama, tapi sebenarnya tidak beragama. Ngaku sepertinya ngaku adanya Tuhan, tapi tidak mau tahu dengan Tuhan. Ini ateisme gaya baru. Dan ini masuk mempengaruhi sela-sela kehidupan umat manusia, terutama umat Islam, agar tidak mengakui. Nah, muncullah apa yang disebut dengan Islam KTP. Mengaku beragama Islam secara administratif, tetapi pengakuan itu bohong. Realisasinya dalam kehidupannya jauh dari nilai-nilai ajaran agama Islam. Ini yang bahaya. Jangan sampai masuk ke sela-sela kehidupan keluarga kita, jamaah kita. Tapi kita akui ini ada di tengah-tengah masyarakat. Jamaah sekalian, ini yang saya maksud dengan tantangan dari luar. Ada yang mempengaruhi supaya umat Islam tidak mengakui adanya Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui agama syariat Islam ini diberlakukan dalam kehidupan. Modelnya, caranya macam-macam, walaupun tidak berbentuk sebuah lembaga, sebuah organisasi, karena di negara kita Indonesia ini dilarang. Nah, yang kedua adalah faham materialisme, faham kebendaan. Materialisme ini adalah faham kebendaan yang berpijak kepada satu prinsip bahwa materi merupakan sebab utama, prima causa dari segala kejadian di alam ini. Alam semesta, mulai dari planet-planet di angkasa raya, sampai yang kecil-kecil seperti virus. Tahun 2020 terkenal dengan virus corona, COVID-19. Ini semuanya terjadi karena alam. Bahasa Jawa ne ono karepe dhewe. Sebab utama dari kejadian alam ini adalah benda. Dari benda untuk benda menuju benda. Ini paham material. Maka materialisme hanya mengakui dunia materi sebagai faktor utama yang menentukan segalanya dalam kehidupan ini. Materilah sebagai Tuhan dalam faham materialisme itu ibaratnya. Nah, kalau ingin hidup terhormat harus punya sejumlah materi. Dan untuk mencapai materi ini segala cara harus bisa dilakukan. Ini yang membahayakan akhlak dan syariat agama Islam. Materialisme secara a priori menolak moral, menolak akhlak.
menolak ajaran agama sebagai penentu dalam proses kehidupan. Sekedar perbandingan, kalau cari mantu dulu itu akhlak. Tetapi sekarang diakui atau tidak mulai bergeser setapak demi setapak, cari mantu nyambut gawe endi. Bayarane piro? Tumpakane opo? Duwe opo? Mas kawine piro? Saya tidak gebiaku ya, tidak generalisasi, tapi ini mulai tampak di permukaan. Menolak moral dan ajaran agama sebagai penentu dalam proses kehidupan. Milih pemimpin, dulu itu akhlak, dulu itu moral, dulu itu keterampilan. Tapi mau tidak mau sekarang, mohon maaf, money politik ini nyata, walaupun dilarang. Wani piro, dan seterusnya. Materialisme pada hakikatnya adalah keyakinan mentuhankan benda. Menuhankan benda. Satu kepercayaan bahwa segala yang ada di dunia ini adalah berasal dari benda, oleh benda, untuk benda. Nah, ateisme yang pertama masuk ke dalam dunia materialisme. Kadang-kadang malah agama dijadikan alat untuk mencari benda. Dalil-dalil Al-Quran disalahgunakan untuk mencari benda, materi. Nilai-nilai ajaran agama digunakan untuk lagi-lagi mencari benda. Karena fahamnya dari benda, oleh benda, untuk benda. Muncullah faham materialisme. Maka kalau kita urut, materialisme sejak lahirnya bertentangan dengan idealisme. Padahal idealisme itu berprinsip pada teisme, adanya Tuhan. Sedangkan materialisme berpangkal kepada ateisme, tidak ada Tuhan. Nah coba banding. Idealisme yang dulunya mapan di daerah agraris, percaya kepada Tuhan yang pokok, muncul akhlakul karimah. Sekarang di dunia globalisasi ini, materialisme sudah menguasai masyarakat dunia, berpangkal tolak kepada ateisme, masuk kepada materialisme, tidak ada Tuhan. Ini kan bertolak belakang antara percaya dengan Tuhan dengan percaya tidak ada Tuhan. Tantangan yang kita hadapi. Maka apabila materialisme sudah a priori menolak ajaran agama, sebab agama Islam ini sumbernya dari wahyu ilahi, dari Al-Quran, dari sabda Rasulullah Muhammad SAW, yang mengajarkan tentang kesusilaan, tentang beradaban, tentang adab dan biadab, tentang halal dan haram, tentang pahala dan dosa, tentang sorga dan neraka, semuanya itu dianggap tidak ada gunanya. Percuma. Karena itu mereka tidak belajar agama. Tidak mau mengkaji, mempelajari ajaran agama. Karena hakikatnya agama itu mengajarkan moral, kesusilaan, adab, halal, hukum, syariat, pahala, dosa, surga, neraka. Padahal surga, neraka tidak dipercaya. Karena itu tidak ada gunanya. Dari sinilah sebenarnya bertumpu ajaran Machiavelli, tokoh yang berasal dari Italia sana, tokoh materialisme Machiavelli yang berpendirian seperti ini. Head, Dul, Light, the Midland. Head, Dul, Light, the Midland. Kalau tidak salah tulisannya itu. Dalam bahasa Arab ada ungkapan al-ghayatu tubarrirul wasilah. Untuk mencapai tujuan segala macam cara bisa dilakukan. Untuk mencapai tujuan segala macam cara bisa dilakukan. Di Indonesia kemudian muncul ungkapan menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Ini yang sekarang yang tahun-tahun terakhir sekarang dana-dana mulai masuk keleset pelan-pelan persuasif ke dunia umat Islam. Bisa kita lihat, untuk mencapai kekuasaan harus menguasai sejumlah materi. Dan untuk mendapatkan materi segala cara bisa dilakukan. Hukum agama tidak berlaku. Halal haram tidak berlaku. Moral tidak ada, dijunjung tinggi. Pokoknya kuasai materi, dengan materi menguasai kekuasaan. Top segala tujuan.
Jamaah sekalian yang saya hormati. Padahal dalam ajaran Islam ada ketentuan. Setiap tujuan yang baik harus dicapai dengan cara-cara yang baik. Ini berdasarkan sabda Nabi, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu zat yang baik, tidak bisa menerima kecuali yang baik-baik. Saya ulang hadis muttafaq alaih ini. Bukhari Muslim mencatat dalam hadisnya, dalam bukunya, sabda Nabi ini. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara-cara yang baik. Sholat itu baik. Syaratnya sholat harus menutup aurat. Nutup aurat harus berpakaian. Berpakaian harus dari beli. Belinya dari uang. Uangnya dari kerja. Maka pekerjaan mencari uang untuk beli baju, nutup aurat untuk sholat harus dicapai dengan cara-cara yang baik. Puasa dianjurkan oleh Nabi untuk sahur dan berbuka. Buka. Maka sahur dan buka itu butuh konsumsi makan minum. Makan minum harus beli, belinya dengan uang, uangnya dengan kerja. Maka untuk puasa yang baik harus dicari dengan cara bekerja yang baik. Haji ingin mabrur, baik. Untuk mencapai haji harus punya uang sejumlah banyak, jutaan. Untuk punya uang jutaan ini harus bekerja. Maka untuk mendapatkan haji yang baik, mabrur, harus bekerja cari uang yang baik. Ini contoh. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak bisa terima cara-cara yang tidak baik walaupun itu tujuannya baik. Ini prinsip. Tapi apa yang terjadi? Prinsip dalam Islam al-wusulu ilal haqqi bil wasilatil haq. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara-cara yang baik. Itu dalilnya tadi itu. Sedangkan prinsip dalam teori materialisme menyatakan al-wusulu ilal haqqi bil khawdi fil katsiri minal batil. Untuk mencapai tujuan bisa dilakukan dengan segala macam cara. Inilah yang kemudian melahirkan di Indonesia saya sebut menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Mohon maaf. Ini yang sedang terjadi dan akan terus terjadi. Kalau iman kita, akidah kita, Islam kita, ihsan kita kuat, teori materialisme akan tersisih. Tapi kalau iman sudah lemah, akidah sudah rapuh, Islam hanya tinggal namanya saja, lip service, maka prinsip ajaran Islam sudah tidak tangguh. Yang terjadi kemudian, mohon maaf, sholat dilakukan, mencuri, menghapusi, mengentit, korupsi, jalan terus. Ini yang terjadi. Haji berulang-ulang, tapi juga kita pengentitan, halal haram tidak peduli. Pokoknya aku haji, jadi satu sosial, tapi nilai-nilai akhlaknya sudah rapuh, tidak ada. Ini karena tergerus oleh al-wusulu ilal haqqi bil khawdi fil katsiri minal batil. Untuk mencapai tujuan bisa dilakukan dengan segala macam cara. Banding-banding ini. Ini pengaruh materialisme yang asalnya dari ateisme tadi itu. Numpang. Dan itu halo, Ani? Tadi sempat terputus ya. Oh ya. Ya, nggak apa-apa. Kita dilanjut lagi ya. Fotonya kira-kira dari mana itu? Ini? Tadi yang ini, yang terakhir ini ya. Ya, sekali lagi saya ulang, ini peringatan betul-betul prinsip dalam ajaran Islam atas dasar sabda Nabi tadi itu
Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Ini hadisnya, ayatnya sudah banyak. Islam membuat prinsip kepada umat Islam, tujuan yang baik harus dicapai dengan cara-cara yang baik. Saya contohkan tadi itu, sholat, puasa, zakat, haji itu baik. Untuk sahnya syarat ibadah itu tadi semuanya harus dicari dengan sarana prasarana yang baik. Itu yang diajarkan Islam kepada kita. Namun pengaruh ateisme dan materialisme menyatakan al-wusulu ilal haqqi bil khawdi fil katsiri minal batil. Untuk mencapai tujuan bisa dilakukan dengan segala macam cara. Karena materialisme mengatakan kehormatan satu sosial itu orang harus menguasai jumlah materi, maka untuk mencapai materi segala macam cara harus dilakukan. Yang baik, yang buruk caranya bisa dilakukan semuanya. Ini yang melululantakkan ajaran akhlak yang sudah mapan sebagai hakikat agama itu. Maka Allah mengingatkan kepada kita kalau kita terseret oleh arus faham materialisme ini, Allah gambarkan seperti ini. Surat Yunus ayat 78, 7 dan 8. Innalladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, tidak percaya bertemu dengan Allah, dengan Tuhan, berarti tidak percaya dengan akhirat. Ini kan komunis, ini kan ateis. Waradu bil hayati dunia, dia rela, dia puas hidup ini hanya di dunia ini saja. Ini kan materialis. Watma'annu biha, dia tenang, tentram dengan kehidupan di dunia ini saja. Walladzina hum an ayatina ghafilun, orang-orang ini lalai dengan ayat kami. Sudah tidak mau dengan tahu dengan syariat agama. Nah, ini kan menghalalkan segala cara tadi itu. Kalau pola itu yang diikuti, ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Mereka ini tempatnya di neraka disebabkan apa yang mereka kerjakan. Jadi kalau dibalik ayat ini, neraka itu disediakan untuk orang yang tidak percaya bertemu dengan Tuhan di akhirat. Kehidupannya hanya percaya kehidupan materi di dunia ini saja. Dia puas, dia tenang, tujuan hidupnya hanya di dunia ini. Yang keempat, lalai, lupa, dan tidak mau dengan ajaran agama, ayat-ayat Allah. Ini ancaman Allah mengingatkan kepada kita seperti ini. Padahal umat Islam diingatkan sebagai penutup season ini, Al-Baqarah 200 dan 201 memberi pelajaran kepada kita. Nanti dilihat ini. Wa minan nasi may yaqulu, di antara manusia ada yang berkata, berdoa kepada Tuhan, percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan. Buktinya dia doa, Rabbana atina fid dunya. Wahai Tuhan kami, berilah kami di dunia, berilah kami di dunia. Coba lihat itu, tidak ada khasanah. Lalu penjelasan Allah, wa ma lahu fil akhirati min khalaq, mereka ini tidak meminta bagian akhirat. Jadi yang diminta dunia, Gusti kula nyuwun donya, kula nyuwun dhuwit, mbok kirang enten temputi pokoke kula nyuwun donya, mbakai kasana. Ini contoh doanya orang materialisme. Doanya orang yang tidak mau tahu dengan moral. Tapi lanjutannya ayat, wa minhum may yaqulu, di antara manusia ada yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Coba lihat terjemahnya. Maka di antara manusia ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami bagian di dunia. Saya ulang, di dunia, tidak ada hasanahnya, tidak ada baiknya. Itu doanya orang materialis. Dan tidak ada bagian baginya di akhirat. Dia tidak minta akhirat. Mek dunya tok. Allah ceritakan dalam doa ini. Nah, sebagian lagi di antara manusia ini doa kita umat Islam. Ya Tuhan kami, Rabbana atina fid dunya hasanah, berilah kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, peliharalah kami dari siksa neraka. Mereka inilah kata Allah orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka usahakan. Kalau memang usahanya hanya untuk dunia semata-mata, diberi oleh Allah dunia.
Tapi kalau seperti kita, dunia kita cari, akhirat kita cari, usaha dua-duanya, maka Allah berikan kepada kita dunia dan akhirat. Allah sangat cepat perhitungannya. Begitulah jamaah sekalian yang perlu kita ingat. Kalau saya skema sebagai penutup, manusia materialis itu percaya Tuhan, percaya sosial. Dia bertuhan, ibadah dilakukan, makhluk sosial, dia juga muamalah bergaul dengan sesama manusia. Tapi enggak nyambung antara ibadah dengan muamalah. Ibadahnya hanya untuk tujuan materi, muamalahnya pergaulannya hanya untuk materi. Tujuan hidupnya, hidup sejahtera di dunia saja. Nah, sedangkan yang manusia muslim gambarannya seperti ini. Percaya betul sebagai Abdullah hamba Tuhan, karena itu beribadah. Perintah untuk bergaul, bermasyarakat, berjamaah dilakukan, karena itu bermuamalah. Dan nyambung, ibadahnya mempengaruhi muamalah, muamalahnya dipakai alat untuk ibadah. Ini saling terkait. Muncullah akhlakul karimah dari sini. Budi pekerti yang baik akan mengantarkan hidup damai, bahagia, dan selamat, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Pola seperti inilah yang diajarkan Islam kepada kita. Paham ya? Saya tarik kembali. Sedangkan pola konsumerisme, pola ateisme, pola materialisme mengarahkan kepada kita seperti ini. Akonono pangeran, tapi cukup ibadah ngono tok. Bergaulah dengan masyarakat, bekerja. Tujuan utama materi-materi, urip cek enak di dunia tok. Setelah dunia berakhir, selesai sudah. Na'udzubillah min dzalik. Marilah kita mohon kepada Allah agar selalu kita ini dibimbing taufik dan hidayahnya. Terus istiqomah kita beribadah, bermuamalah, saling terkait, akan menjunjung tinggi idealisme akhlakul karimah yang kita harapkan hidup damai, bahagia, dan selamat di dunia sampai di akhirat nanti. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya tentu dengan rendah hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Monggo Mbak Oni. Oke Yai, ini ada pertanyaan yang pekan kemarin Yai di YouTube. Pertanyaannya, izin bertanya Pak Kiai, kita sekarang ada di era revolusi industri 4.0 Yai atau 4.0. Bagaimana implementasinya iman, Islam, dan ihsan Yai? Demikian ya. Jamaah sekalian yang saya hormati, seperti sudah kita pahami, kita yakini bahwa Islam yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW berlaku dimanapun dan kapanpun, selama umat manusia ini masih hidup di dunia sampai mendekati hari kiamat. Artinya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau apa yang disampaikan Nabi, pokok ajaran agama Islam itu iman, Islam, dan ihsan yang sudah kita pelajari itu, maka pelaksanaan keyakinan ideologi iman kita yang bertumbuh kepada rukun iman yang 6 tetap mulai zaman Nabi sampai sekarang, sampai yang akan datang mendekati hari kiamat. Saya tidak pakai kiamat Pak Yoni. Mengapa? Nabi pernah bersabda, kiamat itu datang nanti setelah agama Islam tidak ada pemeluknya. Umat Islam sudah wafat semuanya, dunia ateisme sudah berlaku, maka kiamat akan datang. Karena itu saya tidak pernah berdoa mudah-mudahan sampai hari kiamat. Ada lagi hadis Nabi saya jumpai, sejelek-jelek manusia akhir zaman, manusia yang menjumpai hari kiamat.
Kita tidak inginkan anak cucu kita menjumpai kiamat. Karena sudah tidak beriman. Ada orang non-muslim saja yang menjumpai kiamat. Itu paham yang saya ikuti. Oleh karena itu saya pakai sampai mendekati hari kiamat. Nah, ini berlaku iman, Islam, ihsan. Ibadah, syariat agama Islam, sholat, puasa, zakat, haji. Tetap berlaku sampai mendekati hari kiamat. Kemudian ihsan akhlak yang sudah kita pelajari ini. Ihsan itu juga berlaku di mana dan kapanpun umat Islam berada. Oleh karena itu, nanti implementasi syariat Islam, iman, Islam, ihsan di era industri 4.0 ya sebagaimana sekarang. Artinya suasana zaman yang semerawut bagaimanapun iman harus kokoh. Suasana hidup yang bagaimanapun membawa kita, ibadah harus istiqomah. Ya, akhlak tetap tegar. Maka itu tadi itu saya sebut, begitu perubahan sosial masuk, tergantung ketegaran pribadi masing-masing. Kalau iman kita tegar, Islam kita tegar, akhlak kita tegar, pengaruh zaman yang berubah-ubah tidak mempengaruhi. Nah, tapi kalau rapuh, ya katut edane zaman. Ungkapan Kirangga Warsita Pak Oni, zaman akhir zaman edan, sopo sing gamelo edan, ora keduman. Nah, itu zaman sudah gila, sudah edan, karena itu siapa yang tidak ikut gila, enggak keduman, kresek-kresek materi. Beja-bejane wong sing eling lan waspada, yang paling selamat berbahagia adalah orang yang ingat Allah, ingat ajaran agamanya, ingat imannya, Islamnya, ihsannya, diingat, waspada menghadapi perubahan zaman. Ungkapan itu bisa kita jadikan pedoman. Nanti Pak Oni ada ayat yang mengingatkan kepada kita agar supaya kita tegar istiqomah dalam beragama, agar tidak katut edane zaman. Nah, satu pertanyaan saja Pak Oni ya. Oke, jadi saya cuma mengingatkan kepada Bapak Ibu bahwa bagi yang ingin melihat rekaman bagian pertama dari tema ini, yaitu hakikat agama Islam dan tantangannya, nanti akan saya share di YouTube ini linknya. Terima kasih Yai. Monggo Yai. Nanti sambung dengan yang kedua ini Pak ini ya. Iya. Ya. Baiklah Bapak Ibu, sampai hari ini seperti sudah kita maklumi melalui berbagai macam mass media, pengaruh COVID-19 masih ada, masih masif. Bahkan ada tanda-tanda sudah melandai, akhir tahun ini rupa-rupanya mau naik lagi. Oleh karena itu mari kita tetap menjalani ikhtiar lahir yang sudah kita laksanakan selama ini agar kita yang sehat tidak sampai terpapar oleh pengaruh virus corona ini. Antara lain saya ingatkan tetap menggunakan pola hidup sehat dan bersih, makan minum yang bergizi, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, M3 tetap kita pakai, menjaga kebersihan tangan, mulut, hidung, menjaga jarak dalam kerumunan massa yang sekarang disingkat dengan M3, keluar rumah memakai masker, keluar rumah, masuk rumah sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kemudian jangan lupa, kalau tidak ada keperluan mendesak, penting, lebih baik masih tetap diam diri di rumah. Nuwun sewu Pak Oni, coro sidorjan ojo suka kelobosan. Kemudian mengusahakan kehidupan yang tenang dan damai. Ini ikhtiar lahir yang selama ini sudah kita jalani. Untuk sementara tetap harus kita perhatikan. Ikhtiar batin kita berdoa terus kepada Allah. Mohon dihindarkan dari berbagai macam kecelakaan, penyakit menular, dan berbagai macam bencana. Untuk itu, hari ini masih saya ajak jamaah fikrah kajian online MSI untuk mohon kepada Allah lewat doa tolak bala ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, wa hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa wajhika wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamadatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatik. Allahumma adfa'anna al-ghalaa wal bala wal waba'a wal qahta wat ta'un wasyada'ida wal fidan wal mikhana wal fakhsha wal munkar ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Takhassanna bidhil izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut. Isrif anna hadzal bala wal waba wal qahta wat taun wa bil ijabati jadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nas mudhibal bas anta syafi la shifaa illa shifauka isfi amradana shifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa sallim ajsadana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa 'alas sirati nuran wa fil jannati rafiqan wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Yai Salim Imron yang sudah memberikan tausiahnya pada pagi hari ini dan alhamdulillah sangat mencerahkan sekali. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di Zoom, kita akan bersilaturahmi. Jadi kita saling kenal mengenal antar semua partisipan karena ini ada banyak yang baru hadir gitu. Monggo nanti jangan keluar dulu. Ini ada Al Asri ini dari BSD juga. Jangan keluar dulu. Bagi yang ada di YouTube dan Facebook, kita ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi dan mengikuti acara ini. Dan insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.